Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas kelompok mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Pendidikan di program studi Magister Manajemen Pendidikan Tinggi Universitas Gadjah Mada dengan dosen pengampu Dr. Ashari. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan rancangan Sistem Informasi Tracking Vaksin COVID-19 yang kami beri nama Sitraf COVID-19. Sebelum pembahasan lebih lanjut, perkenankan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Suci Dandi Pertiwi, NIU 467980. Nama saya Koam Hasan, NIM 20467977, PMU 10583. Saya berasal dari Sleman, Yogyakarta. Nama saya Rofifa Miftahur Rahmi, NIM 2047192, PMU 10645. Alamat saya berada di Kecamatan Sampang, Kabupaten Cilacap. Pertama adalah pendahuluan. Rancangan Sitraf COVID-19 dilatar belakangi masih sedikitnya jumlah warga negara Indonesia yang menerima vaksin COVID-19. Data per 20 Juni 2021, target penerima vaksin sebanyak 181.554.465 orang. Yang menerima vaksin tahap pertama baru 23.043.372 orang. Dan yang menerima vaksin tahap kedua baru 12.239.706 orang. Data ini kami peroleh dari laman resmi covid19.go.id. Latar belakang selanjutnya adalah belum adanya sistem informasi tracking vaksin COVID-19 yang terintegrasi antara Ditjen Farmalkes, Bio Farma, dan rumah sakit. Selanjutnya adalah tujuan. Sitraf COVID-19 bertujuan untuk mengintegrasikan data pengadaan dan distribusi vaksin COVID-19. Tujuan yang kedua, untuk memudahkan pihak Ditjen Farmalkes, Bio Farma, dan rumah sakit untuk mengecek data distribusi vaksin COVID-19 secara real time. Selanjutnya adalah pembuatan tabel utama dan tabel transaksi. Pada tabel utama, terdapat primary key, yakni ID yang berfungsi untuk membedakan satu observasi dengan observasi lainnya. Pada aplikasi Sitraf COVID-19, terdapat 8 tabel utama, yakni tabel Ditjen Farmalkes, tabel BPOM, tabel MUI, tabel Bio Farma, tabel vaksin, tabel Dinkes Provinsi, tabel Dinkes Kabupaten, dan tabel rumah sakit. Selanjutnya adalah tabel transaksi. Tabel ini berisi data entitas pada transaksi. Sitraf COVID-19 terdiri dari 4 tabel transaksi, yakni tabel penunjukan, tabel perizinan, tabel impor, dan tabel distribusi. Selanjutnya adalah pembuatan diagram relation tabel. Diagram ini menunjukkan relasi atau hubungan antara tabel utama dengan tabel transaksi. Dalam suatu relasi, primary key dari suatu tabel akan dipasangkan dengan primary key tabel lainnya. Contoh diagram relation tabel Sitraf COVID-19, yakni tabel Ditjen Farmalkes memiliki relasi penunjukan dengan tabel Bio Farma. Tabel BPOM dan tabel MUI memiliki relasi perizinan dengan tabel Bio Farma. Untuk tabel vaksin memiliki relasi impor dengan tabel Bio Farma. Sedangkan tabel Dinkes Provinsi, tabel Dinkes Kabupaten, dan tabel rumah sakit memiliki relasi distribusi dengan Bio Farma. Selanjutnya adalah pembuatan Entity Relationship Diagram atau yang kita kenal dengan ERD. ERD merupakan pemodelan data yang dipresentasikan dengan gambar entitas dan relasi-relasi antar entitas. Pada ERD berikut, terlihat entitas Ditjen Farmalkes memiliki atribut kode, nama, alamat, dan memiliki transaksi penunjukan dengan Bio Farma. Untuk entitas MUI dan BPOM, memiliki atribut kode dan alamat, memiliki transaksi perizinan dengan Bio Farma. Sedangkan vaksin yang memiliki atribut kode vaksin, nama, negara asal, dosis, jumlah,
tanggal produksi, tanggal kadaluarsa, dan tanggal penerimaan, memiliki transaksi impor dengan Bio Farma. Antara Bio Farma dengan Dinkes Provinsi memiliki transaksi distribusi. Begitu juga dengan Dinkes Provinsi dan Dinkes Kabupaten memiliki transaksi distribusi. Dan yang terakhir, rumah sakit memiliki transaksi distribusi dengan Dinkes Kabupaten. Selanjutnya adalah proses bisnis. Proses bisnis Sitraf COVID-19 diawali dari Ditjen Farmalkes yang merupakan bagian dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menunjuk Bio Farma sebagai perusahaan yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengadaan vaksin COVID-19. Selanjutnya, Badan POM dan MUI akan memeriksa vaksin COVID-19 apakah sudah layak untuk dipergunakan. Selanjutnya, setelah Badan POM dan MUI menerbitkan perizinan, maka Bio Farma akan melanjutkan ke proses impor vaksin COVID-19. Vaksin yang sudah diimpor selanjutnya akan didistribusikan ke Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kabupaten, ke rumah sakit. Aplikasi Sitraf COVID-19 sudah mulai digunakan sejak dari Bio Farma, Dinkes Provinsi, Dinkes Kabupaten, dan rumah sakit. Seluruh data vaksin yang didistribusikan dapat dilihat atau dicek oleh Bio Farma, Dinkes Provinsi, Dinkes Kabupaten, dan rumah sakit, serta dapat dicek pula oleh Ditjen Farmalkes sebagai pihak pengontrol. Untuk pembahasan selanjutnya mengenai spesifikasi fungsional Sitraf COVID-19 akan disampaikan oleh rekan saya, Hasan. Terima kasih. Terima kasih kepada rekan saya, Mbak Dandi, yang telah menjelaskan mengenai materi sebelumnya. Selanjutnya, pada bagian 2, saya Kowam Hasan akan menjelaskan mengenai spesifikasi fungsional dan DFD. Dalam spesifikasi fungsional terdapat 8 fitur yang ada dalam aplikasi Sitraf COVID-19. Fitur yang pertama yaitu autentifikasi pengguna. Di sini pengguna dapat melakukan autentifikasi login, logout di aplikasi. Fitur yang kedua yaitu menu utama. Di sini, pengguna dapat memilih jenis vaksin yang akan dilihat datanya. Fitur yang ketiga, halaman pilihan batch vaksin. Di sini, pengguna dapat mencari dan memilih batch sesuai ketersediaan vaksin. Fitur yang keempat, halaman batch. Di sini, pengguna dapat menemukan daftar batch vaksin yang terdiri dari jenis vaksin, tahun, bulan, dan kode batch vaksin. Fitur yang kelima, halaman distribusi. Di sini, pengguna dapat melihat fasilitas layanan kesehatan yang mendapatkan jatah distribusi vaksin sesuai dengan jenis dan kode vaksin yang dimasukkan. Fitur yang keenam, halaman detail distribusi. Pengguna dapat memilih salah satu instansi yang dibutuhkan untuk memperoleh detail datanya. Fitur yang ketujuh yaitu halaman peta. Pengguna dapat mengklik salah satu instansi yang dibutuhkan untuk melihat dan melacak keberadaan vaksin pada saat itu. Dan fitur yang terakhir yaitu menu unduh. Pada fitur ini, pengguna dapat mengklik menu unduh untuk mendapatkan file laporan sesuai kriteria yang dipilih. Selanjutnya adalah data flow diagram atau DFD level 0. Di sini berisi mengenai skema aplikasi Sitraf COVID-19. Skema ini terdiri dari 5 entitas atau 5 pihak, yaitu Bio Farma, Ditjen Farmalkes, Dinkes Provinsi, Dinkes Kabupaten, dan rumah sakit. Di sini Bio Farma mengisi data distribusi dan mengirim ke aplikasi Sitraf COVID-19. Dan aplikasi Sitraf COVID-19 mengirim bukti distribusi ke Bio Farma. Begitu juga dengan Dinkes Provinsi, Dinkes Kabupaten, dan rumah sakit mengisi data distribusi ke aplikasi Sitraf COVID-19, dan nantinya aplikasi Sitraf COVID-19 akan mengirim bukti distribusi ke Dinkes Provinsi, Dinkes Kabupaten, dan rumah sakit. Selanjutnya adalah data flow diagram DFD level 1. Di sini terbagi menjadi 3 tingkatan.
Yang pertama distribusi 1, yang kedua distribusi 2, dan yang ketiga distribusi 3. Di sini dijelaskan tingkatan distribusi aplikasi Sitraf COVID-19. Dari Bio Farma mengisi data distribusi ke distribusi tingkat 1. Distribusi 1 akan mengirimkan bukti distribusi ke Bio Farma. Pada distribusi tingkat 1, Dinkes Provinsi akan mengirim data distribusi ke distribusi tingkat 1, dan nantinya distribusi tingkat 1 akan mengirim bukti distribusi ke Dinkes Provinsi. Pada distribusi tingkat 1, bukti distribusi dapat dilihat oleh Ditjen Farmalkes, Bio Farma, dan Dinkes Provinsi. Selanjutnya adalah distribusi tingkat 2. Di sini Dinkes Kabupaten mengirim data distribusi ke distribusi tingkat 2. Dari distribusi tingkat 2 nantinya akan mengirim bukti distribusi ke Dinkes Kabupaten. Dari distribusi tingkat 2 ini, bukti distribusi dapat dilihat oleh Ditjen Farmalkes, Bio Farma, Dinkes Provinsi, dan Dinkes Kabupaten. Yang terakhir adalah distribusi tingkat 3. Rumah sakit akan mengirim data distribusi ke distribusi tingkat 3. Kemudian dari distribusi tingkat 3 akan mengirim bukti distribusi ke rumah sakit. Pada distribusi tingkat 3, bukti distribusi dapat dilihat oleh Bio Farma, Ditjen Farmalkes, Dinkes Provinsi, Dinkes Kabupaten, dan yang terakhir rumah sakit. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mbak Rofifah. Ya, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai User Interface Design Sitraf, Sistem Informasi Distribusi Vaksin COVID-19 yang sudah kita buat. Di sini akan ditampilkan 2 halaman. Yang pertama yaitu halaman login, yang kedua ada halaman home. Pada halaman login nanti pengguna akan disediakan fitur untuk memasukkan username dan password, kemudian pengguna bisa login. Selanjutnya yang akan ditampilkan pada aplikasi ini adalah halaman home, di mana halaman home ini terdapat fitur produk vaksin, akan dimunculkan juga jenis-jenis vaksin yang dibutuhkan. Selanjutnya, User Interface Design pada halaman pilihan batch dan halaman batch. Pada halaman pilihan batch, di sini ada fitur jenis vaksin yang sudah dipilih, kemudian ada batch vaksin. Pada batch vaksin ini terdapat bulan dan tahun yang kemudian pengguna dapat memilih sesuai bulan dan tahun batch vaksin yang pengguna akan carikan informasi. Kemudian setelah pengguna memilih bulan dan tahun batch, pengguna akan diarahkan kepada halaman batch, di mana di halaman batch ini pengguna akan mendapatkan daftar batch dari bulan dan tahun yang pengguna itu sudah masukkan. Di antaranya adalah jenis vaksin dan kode vaksin. Selanjutnya, User Interface Design. Di sini ada halaman distribusi dan halaman detail distribusi. Pada halaman distribusi, pada aplikasi Sitraf COVID-19 ini ada fitur distribusi yang kemudian ada jenis vaksin dan kode vaksin yang sudah diperoleh dari halaman sebelumnya, yang kemudian muncul data distribusi dari mulai Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Pemerintah Kabupaten, serta rumah sakit disertai dengan statusnya. Selanjutnya, pengguna dapat memilih dimulai dari Dinkes Provinsi, Dinkes Pemkab, dan rumah sakit. Setelah itu, pengguna akan mendapatkan halaman detail distribusi yang dimana di situ terdapat informasi data distribusi dari mulai nomor distribusi vaksin 1 yang berada di Dinkes Provinsi, distribusi vaksin 2 yang berada di Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten, dan ada distribusi yang ketiga yaitu di rumah sakit. Pengguna akan mendapatkan tanggal, bulan, dan tahun distribusi vaksin, provinsinya, kemudian jumlah. Selain itu, pada distribusi rumah sakit, pengguna akan memperoleh informasi tanggal atau waktu, nama rumah sakit, dan sekaligus jumlah vaksin yang ada di rumah sakit tersebut.
pada user interface design halaman selanjutnya, yaitu halaman peta, di mana nanti pengguna akan memperoleh gambaran atau data peta yang akan menunjukkan di mana letak vaksin itu berada, seperti yang ada di slide ini. Jadi pada halaman peta ini akan memunculkan peta yang di mana tanda merah ini adalah vaksin yang sedang didistribusikan, dan vaksin yang ada di tanda merah ini merupakan vaksin yang sudah dipilih oleh pengguna untuk dicari datanya. Selanjutnya pada bagian arsitektur sistem, kami ada 3 bagian yang kami gunakan untuk membuat aplikasi ini atau software ini. Ada 3, yaitu ada client tier, application atau logic tier, dan data tier. Pada client tier di sini pengguna dapat menggunakan 2 perangkat, browser, boleh menggunakan PC atau laptop, dan bisa menggunakan smartphone. Yang kemudian pengguna yang sudah tersambung oleh perangkat tersebut disambungkan melalui jaringan internet, yang kemudian masuk pada logic tier atau application tier. Nah, pada application tier ini kami menggunakan PHP, Apache, web server, dan Debian. Lalu pada application logic tier ini disambungkan lagi ke dalam data tier. Nah, dalam data tier ini terdapat 2 sistem yang kita gunakan, yaitu MySQL dan database server. Kemudian rencana implementasi dari software atau aplikasi Sitraf COVID-19 ini yang akan kami implementasikan dalam perangkat berbasis web, yang tentunya dengan keunggulan yang pertama dapat diakses di mana saja dan kapan saja karena ini sistemnya online dan menggunakan perangkat PC dan bisa menggunakan perangkat smartphone. Kemudian keunggulan yang kedua adalah kemudahan dalam operasional, karena dalam software dan aplikasi Sitraf ini termasuk sederhana dalam penggunaan dan tidak terlalu banyak fitur yang nantinya akan membingungkan pengguna. Yang ketiga yaitu kemudahan maintenance atau perbaikan. Nah, pada rencana implementasi terutama pada sistem application logic tier dan data tier di sini yang terdiri dari PHP, Apache, web server, Debian, kemudian di data tier ada MySQL, ada database ini. Nah, apa sih kegunaan dari sistem yang ada di logic tier dan data tier ini? Nah, jadi kegunaan dari sistem yang kita gunakan di aplikasi logic tier dan data tier ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, PHP. PHP itu merupakan sistem sebagai bahasa yang kita gunakan untuk pengkodean atau pengkodean perangkat lunak. Kemudian yang kedua ada Apache. Apache itu adalah web server yang kita gunakan untuk memproses request atau permintaan dari pengguna. Kemudian yang ketiga adalah Debian Based Virtual Private Server atau PVS sebagai server untuk deployment perangkat lunak atau penyebaran perangkat lunak. Kemudian yang keempat yang ada di data tier adalah MySQL yang kita gunakan sebagai basis data atau database yang digunakan untuk menyimpan sebuah data. Kemudian pada skenario pengujian software atau aplikasi Sitraf COVID-19 ini ada 4. Yang pertama adalah test case atau percobaan kasus, pre-request atau prasyarat. Yang ketiga ada steps atau langkahnya, dan yang terakhir adalah expected result atau hasil yang kita harapkan. Test case yang pertama atau percobaan kasus yang pertama adalah autentifikasi, di mana prerequisite-nya adalah pengguna nanti mengakses halaman login. Kemudian stepsnya atau langkahnya adalah pengguna memasukkan username dan password yang terdaftar di database. Ya, tentunya pengguna ini adalah pihak yang sudah terdaftar di dalam database. Kemudian pengguna menekan tombol login. Setelah itu expected result-nya adalah aplikasi ini melakukan validasi input. Apabila sudah tervalidasi, maka pengguna itu dapat masuk ke dalam aplikasi tersebut. Kemudian pada test case pemilihan produk, prerequisite-nya adalah pengguna nanti mengakses menu produk vaksin atau jenis vaksin. Nah, stepnya di sini pengguna nantinya akan menekan menu produk vaksin, kemudian pengguna menekan pilihan produk vaksin. Untuk selanjutnya, expected result-nya adalah aplikasi ini akan melakukan validasi input. Apabila sudah tervalidasi, maka data kasus tersimpan ke database dan muncul notifikasi bahwa data itu sudah tersimpan dengan baik. Selanjutnya, test case-nya adalah memilih batch vaksin. Pada
Test case memilih batch vaksin ini nantinya pengguna dapat mengakses menu batch vaksin yang stepnya atau langkah-langkahnya adalah pengguna itu dapat memilih bulan batch produksi vaksin, kemudian pengguna juga memilih tahun batch produksi vaksin. Nah, expected result-nya atau hasilnya di sini, aplikasi ini akan menampilkan detail informasi bulan dan tahun yang sudah dipilih. Selanjutnya, pada test case melihat batch. Ketika melihat batch, pengguna nanti akan mengakses menu batch vaksin. Nah, langkahnya adalah pengguna itu dapat memilih kode batch vaksin yang dibutuhkan, kemudian pengguna dapat menekan tombol batch yang dipilih. Selanjutnya pada expected result, aplikasi ini akan menampilkan detail nomor batch yang sudah pengguna pilih. Selanjutnya, test case selanjutnya yaitu mengakses laporan distribusi. Pada akses laporan distribusi ini, pengguna nanti akan mengakses menu distribusi. Nah, stepnya adalah pengguna akan melihat laporan distribusi tersebut. Kemudian expected result-nya atau hasilnya, aplikasi ini nanti akan menampilkan file laporan sesuai dengan distribusi yang sudah dipilih. Pada test case selanjutnya adalah mengakses peta, di mana pengguna nanti ini akan mengakses menu peta dan pengguna dapat melihat peta untuk kemudian aplikasi ini akan menampilkan peta distribusi tersebut. Nah, pada aplikasi pengunduhan laporan, pengguna itu dapat mengakses menu unduh laporan distribusi yang stepnya adalah pengguna bisa memilih kriteria laporan dan pengguna juga bisa menekan tombol unduh untuk kemudian aplikasi ini akan memberikan file laporan sesuai dengan kriteria pencarian yang dibutuhkan oleh pengguna. Nah, yang terakhir referensi dari tugas kami untuk mendesain software aplikasi. Yang pertama yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2020. Kemudian ada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021. Serta yang keempat, Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor HK 02024 1 2021 dan covid19.go.id. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Kami dari kelompok 6 mengucapkan Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.